Jadi manakala Rasulullah, itu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kenapa akhlaknya sangat dijunjungkan orang? Karena kebaikannya beliau ini banyak, karena sifatnya juga baik, perilakunya baik, dan juga berpikiran yang baik-baik. Manakala juga saat dalam hadis riwayat Muslim, saat itu Siti Aisyah ditanya, bagaimana tentang Rasulullah? Rasulullah itu seperti akhlaknya, yaitu yang manakala Quran berjalan, yang semua segala manbaul ulum, sumber ilmu, salah satunya adalah di Rasulullah SAW. Maka manusia, wa innaka la'alla khuluqin azim, itu adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, suri tauladannya. Bayangkan siapa yang sanggup saat itu ia masih 2 bulan bapaknya meninggal. Ya, manakala kita kalau membahas Rasulullah ini, pertama udah akhlak nih selesai, tuntas, mulia. Siapa orang yang bisa seperti Rasulullah? Dia dijahatin tetap balas kebaikan, dia dilempari kotoran malah dikasih bunga sama Rasul. Orang meludahi mukanya malah dibagi uang. Orang ngatain depannya malah disuapin roti. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya dimakamin di mana, Bang? Ibunya tuh dimakamkan di Mekah. Dan ketika kita tahu, manakala jadi Siti Aminah almarhumah binti Abdul Manaf. Mantap. Manusia kekasih Tuhan. Kenapa? Karena sudah jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bumi ini dengan langit itu ada tiang. Tiangnya adalah di tengah-tengahnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam sholat kita, syahadat kita, pasti tentu Nabi Muhammad terus yang diucapkan, seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa tidak kepada Nabi yang pertama, Nabi Adam? Misal kalau kita ganti sallallahu ala Muhammad, ganti Adam ya. Sallallahu alaik Adam, itu didengarnya juga kurang. Manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Nabi sholat malam, bangun, itu dia berdiri baca Quran sampai kakinya bengkak. Ibu malam-malam bangun kencing ke toilet, pipis, begitu kakinya bengkak. Kenapa? Ditanya sama suaminya, asam urat. Kalau versinya Jainuddin MZ modelnya begitu. Bagaimana akhlak Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak sulit tauladan Rasulullah, akhlak yang mulia, datangnya untuk merubah dunia. Bagaimana saat itu juga masyarakat di Saudi, di Arab, yang mereka nyekok gara-gara sebotol minuman jadi sempoyongan. Habis itu anak ketemu tuh anak-anak perawan-perawan
perempuan. Di sana all you can eat, semua bisa dimakan. Akhirnya ada lagu Cinta Luna, ku hamil duluan sudah 3 bulan. Disitulah maka Nabi hadir agar apa? Makanya punya anak perempuan dulu mereka itu dihina, bahkan banyak yang dikubur hidup-hidup. Mereka khawatir ketika dewasa menjadi pelepas nafsu. Maka Rasulullah hadir agar apa? Mengajarkan yang namanya nikah. Kemudian setelah itu, dengan adanya ajaran Rasulullah, orang menyembah berhala, orang menyembah patung. Ini patung di depan kita. Udah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi malah ini patung disembah. Yang bikin temennya dewek. Berarti dia nyembah temennya dewek. Kan bego gitu loh. Kita melihat daripada Nabi Ibrahim, bagaimana saat itu bapaknya dia sang pembuat patung Lata, Uzza, dan lain-lainnya dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Itu semua patung. Ditanya sama sang bapak, siapa yang hancurin nih patung? Tupak yang gede. Mana bisa patung ngancurin sedangkan dia tidak bisa bergerak? Loh, kenapa bapak sembah? Skakster. Tangkap Ibrahim, bakar dia. Saat itu api yang sudah membara panas. Dia berdoa, kuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah engkau dingin dan penyelamat. Kalau dingin doang bisa jadi mati, tapi penyelamat untuk Ibrahim. Maka tadi ketika orang pergi jauh-jauh ke gunung minta sakti, orang jauh-jauh ke goa minta kaya, orang jauh-jauh betapa di makam puasa nasi gak makan lauk tapi nyusu. Ini udah mulai sesat. Mau minta hebat, ridallah fi ridha walidain, suhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tuanya. Jangan ke gue sebelah nih tua. Sudah mengenang maulid Nabi. Maulid adalah kelahiran. Maka ketika ibu ma'lul qiyam, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaldal Husaini, marhaban marhaban. Mahlul qiyam, munajat cinta, berdoa, ingat Allah, ingat Rasul, kumpul bersama, damai dan sentosa, pulang, makan. Kira-kira baik atau buruk? Bu, baik. Yang kedua ada bid'ah dolalah, bid'ah yang sayyi'ah, yang sesat. Nah ini biasanya orang makamin atau orang di pemakaman
Nah saat itu dia ngambil batu dari makam. Ambil tanah bang. Oh iya, ngambil tanah sama batunya juga. Jalan. Dia umpetin tuh. Atau kalau enggak dia ke satu candi mana Borobudur atau Candi Ramayana seperti di Ciledug. Salah ya, candi di sono daerah mana itu? Jogja. Orang katanya bawa batu. Kenapa? Biar pulang jadi orang kaya. Ini sesat. Baru ini sesuatu yang sesat. Ada lagi, zaman Rasulullah Quran itu tidak ada, tapi para penghafal Quran yang ada, para hufad. Kemudian ditentang pada saat itu, yaitu mushaf. Makanya ada Utsmani. Zaman Utsman itu sudah dimushafkan. Zaman saat itu masih Umar bin Khattab, ini masih ditulis di batu-batuan dan juga di pelepah kurma dan juga di kertas-kertas. Nah, dan bagaimana perdebatan saat itu dengan yaitu Abu Bakar? Debatnya adalah ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, kata Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab berpikir, ketika bagaimana para penghafal Quran semuanya meninggal dunia dan semuanya tiada, bagaimana nasib setelah mereka, yaitu kita semua. Ketika tidak ada Quran, maka otomatis ia mengidekan, yaitu dengan memerintahkan kepada sahabat untuk ditulis Quran. Disitulah perjuangan. Sahabat juga berperan membantu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Rasulullah itu orang yang suka memberi, bukan mengambil upeti. Kalau Rasulullah ibarat pimpinan daripada makhluk, atau sekarang bisa dibilang presiden. Apakah Rasulullah saat itu kepada umatnya atau ke sahabatnya dia sampaikan pajak? Tidak. Tapi sekarang Bu, Oi. mohon maaf, pajak naik ya Bu ya. Banget. Ekonomi susah. Orang kaya dikit diteror, ditangkap. Masuk ke KPK, tuh duitnya kagak dibalikin ke rakyat. Coba tuh KPK, duitnya dipegang, dibagikan, kirim semua nomor rekening, seluruh kartu warga. Satu kakak dapat transferan. Saya yakin tuh rakyat lumayan lah buat beli beras. Tapi balik lagi ke sono lagi, endingnya muter-muter aja tuh orang-orangnya. Inilah artinya ketika membahas sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang paling utama adalah kita harus sadar, harus tahu diri bahwa Rasulullah sebagai pemimpin tidak pernah memberatkan sahabatnya, apalagi memberatkan itu para pengikutnya. Untuk itu kita mudah-mudahan sebagai pemimpin, minimal keluarga, pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, baik yang sudah duduk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, namanya perwakilan ya wakil sama rakyat, ya lebih wewenang rakyat. Kenapa? Karena ini sebagai wakil. Tanpa rakyat tidak akan jadi dia. Betul?
Maka kita doakan agar segera sadar, juga meminta maaf. Jangan menyakiti kepada rakyat, tapi melindungi. Tapi buatlah kebijakan yang memudahkan rakyat, bukan malah menyengsarakan, kalau kata Prof. Mahfud. Menurut di Lauhil Mahfud MD, saya ulangin ya, menurut di Lauhil Mahfud MD, yang jadi imam Prabowo, yang jadi makmum Anies Baswedan, kemudian diaminkan, semuanya tuh dapat ganjaran, kata Gibran. Bahkan ketika kita sebagai manusia mengikuti Rasulullah, Rasulullah adalah pahlawan. Nah, maka seorang pahlawan yaitu sikapnya patriot. Sikapnya patriot. Tapi kenapa ini tidak patriot sebagai pemimpin? Akhirnya si patriot ini lagi dibully oleh masyarakat. Namanya siapa? Saya tidak sebut, sensor aja. Menjadi rakyat saja kamu masih dikritik, apalagi engkau menjadi pemimpin. Terus kemudian engkau membahasakan mentok, itu jangan ya. 12 Rabiul Awal itu kelahirannya. Emang ada bunyinya gitu? Boleh tuh. Jadi Rasulullah ini hebatnya begitu lahir. Maka di situ nur nabika ya Jabir. Allahnya mana? Lumayan 2 orang. Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyra alfa sana. 3 orang. Lumayan tambah. Maka cahaya yang mulia telah lahir ke bumi. Sosok siapa dia? Ternyata begitu seorang pendeta Buhairah, kok ini awan ada di atapnya Rasulullah. Nih orang manusia beda. Begitu dari jarinya bisa keluar susu. Bu, susu. Bu, susu. Rasulullah punya ibu susu angkat, namanya Halimatus Sa'diyah. Siapa yang di sini yang mau jadi ibu susu angkat saya? Angkat tangan. Tidak. Maka sikap Rasulullah itu sifatnya adalah siddiq. Makanya dia jujur. Ada juga Rasulullah memberikan gelar ini kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang lain pada ngebully Rasulullah, orang lain pada menghina Rasulullah, peristiwa di mana Isra dan Mi'raj, satu-satunya orang yang mempercayainya dan juga satu-satunya orang yang manakala saat itu menyampaikannya itu adalah bahwa kebenaran kejadian Rasulullah itu benar-benar adalah Abu Bakar, maka diberi gelar itu As-Siddiq. Kedua, setelah jujur, inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, wa innal bir yahdi ila taqwa, menghantarkan kepada takwa, wa inna taqwa yahdi ilal jannah. Takwa itu menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, wa innal kizab, orang yang bohong, yahdi ila su, menghantarkan kepada kejelekan, wa inna su yahdi ilal nar, itu masuk kepada api neraka.
Setelah tabligh, Nabi Muhammad jadi balighu anni wal ayah, di mana-mana menyampaikan. Dari mulai siapapun di depannya dia, Rasulullah dagang itu bagaimana dengan kejujuran dan transparan. Kemudian setelah tabligh, itu adalah amanah. Amanah ini penting sekali. Saat kita dikasih amanah, yaitu mengemban amanah, ya, maka insya Allah kalau kita amanah, orang itu akan selalu dipercaya dan pasti repeat order. Istilahnya pasti banyak job. Orang yang amanah itu pasti rezekinya nggak putus, mau dari hal apapun amanah. Maka Rasulullah saat itu dikasih amanah oleh siapa? Ibundanya. Saat engkau setelah berangkat, maaf, bukan Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni. Saat Uwais Al-Qarni mau ketemu Rasulullah, ternyata ibunya saat itu sedang sakit luar biasa. Setelah kamu sampai di sana langsung pulang. Jadi saking ingat sama ibunya, nyampe sana langsung pulang. Maka Rasulullah saat itu saking hatinya langsung melihat, oh, fahuwa sahabati, dan dia adalah sahabatku. Maka namanya terkenal sampai ke langit. Al-Qarni, yaitu adalah sebagai anak langit, sebagai yang dimuliakan sampai ke langit. Kenapa? Karena ibunya aja luar biasa, itu digendong sama Uwais Al-Qarni. Dari mana? Yaitu kalau tidak salah dari Yaman sampai dengan kepada Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang dia kok bisa fisiknya bagus, dia sudah riyadhah, jadi sudah sport duluan. Dia udah namanya nge-gym. Nge-gymnya gimana? Jadi tuh di gunung itu ada kambing. Kambing itu mulai dari kecil sampai yang gede dia angkat ke atas gunung, bolak-balik. Ternyata latihan manakala sebelum ibundanya, yaitu diangkat musim haji, berapa bulan sebelumnya ia udah ancang-ancang dan sampailah ke Mekah Al-Mukarramah. Inilah amanah. Setelah amanah, yaitu fatonah, cerdas, zakian, orang yang cerdas. Cerdas itu apa? Di hadapan orang yang nggak senang sama dia, di hadapan musuh, Rasulullah tetap santai. Tetapi bahkan cerdasnya Rasulullah, yaitu saking dikagumi oleh siapa? Seorang Umar bin Khattab, manakala singa padang pasir itu kasofaini alal miqdar, manakala pedangnya itu 10 meter, sekali tebas 10 pala hilang. Nah, dia hebatnya bisa masuk Islam bagaimana? Padahal saat itu Rasulullah dibilang urtut min dinik, kamu keluar dari agama. Tapi saat itu Rasulullah hanya senyum. Rasulullah hanya ketawa saja. Jadi pakai siasatnya Rasulullah, pendekatan, kemudian disuruh pulang, taqabbal ila itu, kamu pulang saja. Setelah dimarah-marahin, Rasulullah nggak balas. Pulang sampai ke rumah, ternyata adiknya sedang membaca surat Toha. Dan saat itu Umar bin Khattab hatinya langsung bergetar. Ini siapa yang buat ini? Ini siapa yang buat ini? Mansoni, siapa yang buat ini? Yaitu Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, kata adiknya.
sempat dibanting dulu tuh adiknya. Karena apa? Karena awalnya yaitu ia masih menjadi Yahudi, belum masuk Islam. Dicari, akhirnya nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok ini siapa yang nulis tulisan ini, Quran ini? Kok indah? Ini karangan siapa? Buatan siapa? Sedangkan orang Arab itu pandai berbahasa. Contohnya, laula burudatul bahri lal tahattu ilaiki syauqan laula tasabburi latirtu ilaiki hubban. Apalagi misalnya badiril fursata wahzar fawtaha fabulughul azzi fin nailil furas waqtanim umruka ibana sibafu an zada ma'as saybin nuqas. Jadi orang Arab tuh pintar idiom. Jadi kayak misalnya man take ambition like a bird without wings, atau misalnya one thing that you have in my mind, you are something baby. Itu bahasa pujian. Nah ini kok siapa yang bikin Quran ini kok cakep, kalimat nausorobnya dan juga kalimat mantiknya dan juga kalimat, siapa yang bikin? Ini bukan manusia, karena nggak mungkin bahasa ini bisa dibikin oleh manusia. Disitulah takjub Umar bin Khattab. Betul, ini bukan manusia, tapi ini Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga langsung menyampaikan, ya Rasulullah, kif ini sa'udakhilal Islam, bagaimana ya Rasulullah saya mau masuk Islam? Fasyahada, dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan disitulah saking manakala yaitu syahadat. Nah itulah Umar bin Khattab, sejarah singkat masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah cerdas, enggak dibalas kejahatan kejinya Umar bin Khattab sebelum dia masuk. Tapi begitu udah di dalam, baru Rasulullah jihad, baru Rasulullah jahar, bikin siasat politik, bikin syiar di mana-mana, dakwah terang-terangan. Kenapa? Karena singanya padang pasir sudah dipegang sama Rasulullah. Backingannya, walaupun malaikat backingannya, walaupun langsung Allah yang menjaganya, mu'tasim billah, tapi Rasulullah sangat bahagia. Kenapa? Nambah sahabat, sosok panglima perang, yaitu adalah Umar bin Khattab. Itulah yang kita bentuk di masyarakat. Jadi adalah kita punya jawara. Ini orang kasar, jadiin jadi Umar. Ini orang sakral, kita bikin bagaimana dia juga masuk kepada golongan kita. Jadi bukan kita benci, tapi kita rangkul, bukan dipukul. Sebangke apapun, sebrengsek apapun, maka kita harus rangkul. Contoh, kita tahu kenal Hercules. Beliau alhamdulillah saat ini sudah ngaji, umroh, ya, melaksanakan ibadah, alhamdulillah. Semua sadar, Mbah Jambrong di akhir hayatnya ya tobat. Limbat udah mulai ngaji, udah umroh. Tapi sampai di bandara sana ditanya, siapa kamu? Ya, keluarkan nyengir, langsung dibilang jin, na'udzubillah, jin, na'udzubillah, sama orang Arab. Dia kaget, tanya nih, waduh serem banget. Orang Arab aja takut sama limbah. Dan itu viral di berita, gitu loh. Nah, artinya kembali lagi kepada zakian, yaitu cerdas. Harus cerdas, bukan dengan, makanya investasi yang mahal adalah dari leher ke atas, bukan dari leher ke bawah. Artinya leher ke atas ini ilmu,
leher ke bawah adalah otot. يا ما ليالي بستنى له مهما قلت له اتحكاله مستحيل اوصف جماله ريحة الدنيا في عيونه